Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini yang penyetaraan ya. Kita banyak penyetaraan. Jadi tadi sudah saya sampaikan, artinya sebagai instansi pembina perlu melakukan upaya pembinaan terhadap pejabat fungsional yang 1218 tadi ya. Lalu pengembangan kompetensi dilaksanakan setelah diangkat dan dilantik ya. Lanjut. Nah, ini yang saya coba lihat bahwa ternyata sebagai pembina JFPTP sudah banyak yang dilakukan oleh kementerian dalam hal ini Pusdatin, yaitu sudah ada Permendikbud Pedoman Kebutuhan JF, ada juga Juklaknya dan Juknisnya, lalu juga Persetjen Standar Kualitas Hasil Kerja, lalu juga pembentukan organisasi profesi JFPTP, lalu kode etik, Permenpan Standar Kompetensi PTP, ada revisi kelas jabatan, ada revisi tunjangan jabatan. Jadi sudah banyak yang dilakukan. Lanjut. Nah, peran strategis kementerian ya terhadap jabatan fungsional pengembang teknologi pembelajaran serta juga kementerian lain gitu ya. Ini mungkin pembagiannya saya coba seperti ini ya. Jadi Kemdikbud sebagai instansi pembina sudah dilakukan tadi menyusun berbagai regulasi, lalu juga memfasilitasi pelaksanaan tugas, pembentukan organisasi, lalu juga tentunya tidak lepas juga sebagai instansi pembina Pusdatin khususnya sudah banyak melakukan pelatihan jabatan fungsional, lalu uji kom ya, pemantauan evaluasi dan sebagainya. Lalu tugas instansi pengguna itu seperti apa Bapak Ibu sekalian? Tentunya instansi pengguna perlu menyusun formasinya jabatan fungsional, lalu juga melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, pemberhentian dari dalam jabatan, lalu penyelenggaraan pembinaan karirnya itu sendiri, memfasilitasi pelaksanaan tugas, koordinasi yang pasti dengan instansi pembina, dan melakukan proses pelatihan dan uji kompetensi setelah instansi pengguna mendapat akreditasi dari pembinanya ya. Nah, ini yang perlu ditindaklanjuti dalam pembinaan JFPTP ya, penyusunan kebijakan tentang uji kom. Ini kayaknya sudah berjalan ya, sudah mulai jalan tadi kalau nggak salah, baik untuk impasing, perpindahan jabatan, kenaikan jenjang jabatan. Lalu pengembangan kompetensi secara berkelanjutan dan inovatif melalui pelatihan BIMTEK, fasilitasi pelaksanaan tugas, lalu juga pastinya pemutakhiran dan pengembangan sistem informasi ya untuk penilaian DUPAK, forum ilmiah, koordinasi dengan instansi pengguna dan sebagainya, penguatan di bidang teknologi informasi. Nah, kami berharap ya bahwa ini harapan bagi pejabat fungsional PTP Bapak Ibu sekalian, hasil karya pejabat fungsional PTP dalam pengembangan model pembelajaran dapat dirasakan nyata untuk kemajuan pendidikan. Ya, saya percaya hasil karya Bapak Ibu sekalian sebagai PTP untuk saat ini sudah banyak dirasakan, ya, banyak sekali. Lalu juga pembinaan dan peningkatan kompetensi kepada pejabat fungsional dilakukan secara optimal. Dan JFPTP menjadi alternatif pengembangan karir PNS ya. Jadi jangan ragu untuk masuk jadi PTP tentunya sepanjang persyaratan-persyaratan tadi dipenuhi ya. Dan itu menjadi karir ya. Jadi menjadi salah satu karir. Apalagi PTP sudah sampai utama, ada yang sampai utama ya. Lalu juga keberadaan pejabat fungsional PTP pada kementerian sesuai dengan kebutuhan organisasi ya. Itu
yang bisa saya sampaikan. Mungkin mari kita diskusi. Pak Marno, terima kasih, lebih kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari tepuk tangannya yang mana. Baik, terima kasih Ibu Diah Ismayanti yang telah memaparkan ya terkait dengan kebijakan dan juga regulasi ya, baik itu tentang ASN secara umum maupun juga tentang jabatan fungsional PTP secara khusus. Bapak Ibu sekalian, disiapkan pertanyaannya, dan yang pertama Ibu Ririn ini. Apakah terdapat pelatihan pembentukan dan penjenjangan untuk JF ya? Sebagai instansi pendidik, monggo Pak Pur. Terima kasih Bu Diah. Ini pertanyaan terkait dengan dua hal sebenarnya. Pembentukan itu biasanya dari CPNS sebelum jadi PNS menjadi fungsional. Karena peraturan yang kemarin belakangan itu, kalau formasinya dari CPNS sudah berbunyi JFPTP, ujian pada saat seleksi itu dianggap sebagai uji kom, artinya sudah kompeten. Pada akhirnya kebijakannya adalah teman-teman yang CPNS PTP harusnya sudah langsung bisa diangkat jadi PNS PTP. Jadi tidak ada istilah pembentukan. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk yang penjenjangan sama juga, karena dalam konteks belakangan ini orang dipersyaratkan untuk JF itu naik ke jenjang lebih tinggi, itu uji kom, itu pelatihan juga sepertinya bukan wajib, uji komnya yang wajib. Pelatihan penjenjangan itu ada seperti di LAN itu pada masa lalu. Sekarang ini pelatihan fungsional bisa ditawarkan dalam bentuk yang lebih sesuai dengan kebutuhan jenjang masing-masing, dan itu disebut pelatihan fungsional atau pelatihan teknis. Jadi sebenarnya kami menyediakan banyak kesempatan untuk mengembangkan kompetensi dengan cara-cara belajar mandiri, kemudian coaching, mentoring, kemudian acara seperti ini, simposium, seminar, dan bentuk-bentuk pengembangan kompetensi lain yang diatur oleh peraturan kepala LAN. LAN mengatur bahwa peningkatan pengembangan kompetensi pejabat aparatur negara ASN dan yang fungsional itu disediakan berbagai jalur yang itu dilakukan oleh baik instansi pembina maupun bekerja sama dengan instansi pengguna. Jadi kami punya kurikulumnya, punya bahan-bahannya. Kalau mau belajar PTP itu bisa lewat podcast, bisa lewat YouTube, bisa berbagai saluran yang sekarang berbasis web dan internet. Tetapi pelatihan tatap muka tetap kami susun kurikulumnya, disiapkan manakala pandemi sudah berakhir. Itu Bu jawabannya. Terima kasih. Makasih Pak Pur. Saya nambahkan sedikit Bu Ririn, yang tadi pengangkatan pertama yang dari CPNS memang untuk mengusulkan formasi itu menggunakan jabatan fungsional. Nah, pada saat mengusulkan sebagai PTP, maka yang bersangkutan harus mengikuti seleksi kompetensi bidang ya, dan itu bidangnya adalah bidang ke-PTP-an ya. Jadi soalnya juga dari kami ya Bu. Soalnya itu dari kementerian yang digunakan untuk pengangkatan PTP bagi seluruh instansi di Republik ini ya, termasuk yang untuk tahun ini pun kami sudah menyiapkan soalnya. Itu tambahannya. Makasih.